Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Agung Subang. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Bulan yang lalu kita sudah menerangkan dua jenis amalan. Pertama amalan qasir, kedua amalan muta'addi. Amalan qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Seperti sholat, seperti saum, dan yang sejenisnya. Adapun yang muta'addi adalah amalan yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Seperti dakwah mengajarkan ilmu, seperti juga menolong orang atau aksi-aksi sosial, itu amalan muta'addi. Sudah diterangkan secara umum, amalan muta'addi lebih bagus, lebih utama daripada amalan yang qasir, kecuali amalan qasir tersebut amalan yang Allah masukkan sebagai rukun Islam, seperti salat fardu yang 5 waktu, saum, dan yang sejenisnya. Dan amalan, keutamaan setiap amalan sangat tergantung dari kondisi, waktu, dan situasi. Ketika datang waktu salat fardu, maka amalan yang paling utama untuk dilakukan saat itu adalah salat fardu. Sedang ngajar, berhenti, tinggalkan. Sedang bantu-bantu orang, berhenti, tinggalkan, salat dulu. Adapun kalau waktunya tidak sedang melaksanakan salat fardu seperti jam-jam segini, maka amalan muta'addi jauh lebih utama daripada amalan qasir sekalipun dalam bentuk sholat. Ada waktu sholat jam segini? Ada. Kita bisa sholat duha, bisa sholat syukrul wudhu, dan sholat-sholat yang lainnya. Maka kalau umpamanya di waktu yang sama ada kajian lebih utama. Karena ilmu termasuk menuntut dan mengajarkannya adalah amalan muta'addi, bahkan mempelajari dan mengajarkan ilmu pahalanya abadi terus sampai hari kiamat. Kitanya sudah mati, ilmu yang kita ajarkan masih bermanfaat bagi orang yang masih hidup, pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Itu sudah kita terangkan di 1 bulan yang lalu. Tema yang kita usung sekarang adalah menjadi manusia terbaik. Menjadi manusia terbaik ini berkaitan erat dengan amalan muta'addi. Karena Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Berkata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
Manusia terbaik itu adalah manusia yang memiliki amalan muta'addi. Memiliki manfaat bagi orang. Dan otomatis dialah manusia yang paling dicintai. Masih dalam riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Ahabbul ibadi ilallahi anfa'uhum. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis yang tadi dikatakan manusia terbaik. Hadis yang kedua adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dua-duanya sama. Manusia yang paling memberi manfaat kepada banyak orang. Otomatis amalan yang memberi manfaat ke banyak orang juga amalan yang paling Allah cintai. Walaupun bukan dalam bentuk ritual langsung kepada Allah seperti sholat, zikir, berdoa. Tapi ini aksi sosial. Lanjutan dari hadis yang kedua barusan, berkata Nabi SAW, kata beliau, ahabul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sesama mukmin, atau kalian lepaskan kesulitan dari diri orang lain, atau kalian lunasi hutangnya, atau kalian hilangkan rasa lapar dari dirinya. Ternyata 4 jenis amalan yang paling dicintai oleh Allah seluruhnya adalah amalan muta'addi. Amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Melepaskan orang mukmin dari kesulitan. Membayarkan hutangnya. Memberi makan sehingga hilang rasa lapar. Sampai di akhir hadis itu, Nabi SAW menyatakan, Fawallahi li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama kawanku untuk memenuhi kebutuhan duniawi dia, membantu dia untuk memenuhi kebutuhan hajat dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan itu 1000 kali lipat dibanding di sini. Pahalanya besar. Tapi itu amalan qasir. Manfaat iktikaf seseorang di masjid nggak ada terasakan oleh orang lain. Itu amalan qasir. Manfaatnya hanya untuk diri sendiri, untuk si pelaku. Adapun membantu orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu amalan yang muta'addi, dan kata Nabi SAW, demi Allah lebih aku sukai. Makna ahabbu ilayya artinya aktsaruha ajra, pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Dengan demikian kita tahu menjadi manusia terbaik itu dengan cara banyak melakukan amalan yang muta'addi. Otomatis manusia terbaik, manusia yang akan terhindar dari kerugian. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang melakukan amalan muta'addi setelah sebelumnya dia menyempurnakan amalan qasir untuk dirinya.
Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam salah satu ayat, salah satu surah. Surah ini pendek. Saya yakin yang hadir di sini semua sudah hafal. Yang nggak hafal, kebangetan tuh. Anak TK juga pasti sudah hafal. Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, di sini disebut asar, tapi maksudnya adalah al-lailu wan nahar, malam mencakup siangnya. Zikrul khas wa urida bihil amah. Ada kaidah dalam ilmu balaghah, disebut sebagian. Tapi yang dimaksud keseluruhan. Seekor sapi. Saya butuh seekor sapi. Apakah yang dimaksud ekornya aja? Tidak utuh dengan semua. Tapi hanya disebut ekor saja. Saya nggak lihat batang hidungnya hari ini. Apakah yang dimaksud dengan perkataan itu hanya batang hidungnya? Enggak, seluruh tubuhnya. Itu dalam bahasa Arab juga berlaku. Disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Salah satunya wal asr, disebut waktu asar saja. Tapi maksudnya seluruh waktu. Makanya para ulama menterjemahkan wal asri dengan demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kenapa Allah menyebut waktu? Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, aqsamallahu bil asr alladhi huwa al-lailu wan nahar mahallu af'alil ibad wa amalihim. Allah bersumpah dengan asar, maksudnya seluruh waktu, malam ataupun siang, sebagai waktu diamalkannya perbuatan-perbuatan manusia. Dan ini menunjukkan pentingnya waktu. Tidaklah Allah bersumpah dengan menyebut sesuatu, kecuali sesuatu itu pasti sesuatu yang besar, yang agung, yang super penting. Kadang Allah bersumpah dengan langit, was-sama, wan-najm, wal-qamar, was-syams, wal-laili, wan-nahari. Itu adalah makhluk-makhluk yang Allah anggap penting, agung. Makanya disebut dalam sumpahnya termasuk waktu. Annal insan, anna kulla insanin khasirun. Kata Allah, manusia itu pasti rugi. Kepastiannya itu ditekankan sampai 4 kali. Pertama diawali oleh sumpah. Makna sumpah takkid atau menekankan, menegaskan, memastikan. Kedua ada huruf inna. Inna ini disebut huruf taukid. Innal insana. Makanya diartikan sungguh. Sesungguhnya, benar-benar, pasti. Ketiga ada huruf lam. Dibaca pendek. Lafi husrin. La nggak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca la fi husrin artinya tidak rugi. Padahal maksudnya pasti rugi. Jangan salah baca. Imam innal insana la fi khusrin. Dibalik kata-kata. Pondokan la fi khusrin itu lam taukid. Artinya pasti. Jadi sesungguhnya manusia pasti rugi. 4 kali. Yang keempatnya dari tarkibnya ada inna dengan illa. Nah, manusia itu Allah pastikan kerugiannya, dan makna rugi adalah lawan dari untung. Diddul rabih.
Sedangkan kerugian beragam, bermacam-macam. Ada yang rugi dalam arti yang mutlak. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi untuk diri sendiri, rugi bagi orang lain. Rugi lahir, rugi batin. Itu kerugian yang mutlak. Ada lagi yang rugi hanya sebagian. Macam-macam jenis dari kerugian ini. Tapi Allah menyebut kerugian secara umum. Innal insana lafi khusrin. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat. 2 sifat pertama adalah penyempurna diri sendiri. 2 sifat terakhir adalah menyempurnakan orang lain. 2 sifat pertama adalah amalan qasir. 2 sifat terakhir adalah amalan muta'addi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. 2 yang pertama amalan qasir, orang yang beriman. Dan ingat, di dalam lafaz iman sudah tercakup makna ilmu. Makanya penulis kitab Al-Usulul Thalathah di awal kitab menyatakan i'lam rahimakallah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang Allah rahmati, wajib bagi kita melakukan 4 masalah, mempelajari 4 masalah. Yajibu alaina ta'allum arba'i masail. 4 masalah wajib untuk dipelajari. Pertama al-ilmu, kedua al-amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Apa dalilnya? Wal asri ini. Kalimat illal ladzina amanu menjadi dalil tentang wajibnya ilmu. Lafadznya iman, tapi istidlalnya itu ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Ini dalil tentang wajibnya ilmu. Karena apa? Iman yang hakiki lahir dari ilmu. Ilmu yang dipelajari melahirkan iman. Adapun iman yang lahir dari kebodohan, ikut-ikutan. Kata orang Subang, matu turut munding. Allah iman yang semu, iman yang membahayakan. Kenapa disebut turut munding? Seperti munding. Badan gede, tanduk besar, tenaga juga besar, dituntun oleh anak kecil dibawa ke jagal, rek dipencit, nurut atau tidak? Walaupun diomongi sing ridho nya mundingnya, maneh wayahna dipencit ayeuna gitu. Hayu dituturkeun we. Tuturut munding itu begitu. Bukan nuturkeun munding tapi nurut seperti munding. Badan besar, tenaga besar, tanduk besar, dituntun oleh anak kecil sekali disendak oge atuh da. Langsung namru gitunya. Nurut. Dibawa ke jagal, mau disembelih ikut nurut. Artinya walaupun pergi ke tempat yang menyebabkan kematiannya, ikut we. Tuturut munding itu begitu. Itu orang bodoh, ikut banyak orang begitu, ikut begitu. Begini. Walaupun itu membahayakan dirinya dunia dan akhirat, itu kebodohan. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa al-jahlu ra'su kulli syarr. Kebodohan itu pokok pangkal seluruh keburukan. Sampai beliau menyatakan, ma min madhim fil Qur'an illa wa huwa thamratul jahl. Wa ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa thamratul ilm. Tidak ada satupun celaan di dalam Al-Quran kecuali pasti celaan itu merupakan buah dari kebodohan.
Dan tidak ada satupun pujian dalam Al-Quran kecuali itu buah dari ilmu. Allah memuji orang beriman, orang beramal soleh, orang bertakwa, orang sabar, orang yang berbuat kebaikan dipuji. Kenapa mereka sabar, takwa, berbuat kebaikan? Itu karena ilmu. Allah mencela orang kafir, orang musyrik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang durhaka dicela. Dan kedurhakaan itu pasti sebagai buah dari kebodohan. Jadi illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu lahir dari ilmu. Iman yang lahir dari ilmu melahirkan iman yang sejati. Wa amilus sholihat, itu dalil tentang wajibnya amal. Pengamalan dari ilmu adalah amal soleh. Amal soleh adalah amal yang merupakan perwujudan nyata dari ilmu. Ilmu setelah dipelajari, difahami, lalu diamalkan. Amalnya itu amal soleh. Dua hal ini, iman dan amal soleh, atau ilmu dan pengamalan dari ilmu itu penyempurna diri sendiri. Dengan beriman dan beramal soleh, seseorang sempurna sebagai seorang hamba. Nah, setelah dua penyempurna pribadi ini terpenuhi, baru dia menularkan itu kepada orang lain. Melakukan amalan muta'addi, amalan yang manfaatnya terasa oleh orang lain, yaitu watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling memberi wasiat tentang kebenaran dan saling memberi wasiat tentang kesabaran. Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wabil amrainil awwalaini yukmilul insanu nafsahu wabil amraini akhiraini yukmilu ghairahu. Dengan dua sifat awal yang ada dalam surah Al-Asr ini, seorang manusia menyempurnakan dirinya sendiri, dan dengan dua sifat terakhir dia menyempurnakan orang lain. Wa bitakmilil umuril arba'ah yakunul insan qad salima minal khasar wa faja birribhil azim. Maka dengan menyempurnakan empat perkara ini, seseorang telah selamat dari kerugian dan telah meraih keberuntungan yang sangat besar. Faizan, dengan demikian, kata Imam Ibnu Qayyim, fanajatul insan minal khusran mauqufatun ala sa'ihi fi nafil akhirin wa nushihim wa tausihihim bil haqqi was sabr. Maka keselamatan seorang manusia dari kerugian sangat tergantung kepada usaha dia untuk memberi manfaat kepada orang lain dengan memberi nasihat dan wasiat kepada orang lain tentang kebenaran dan kesabaran. Dari sini kita mengetahui Islam tidak mengajarkan egoisme. Yang penting mah kita aja benar sendiri. Yang penting kita selamat sendiri. Yang penting ke surga sendiri. Orang lain mau benar, mau salah, mau celaka, mau bahagia, mau ke surga, mau ke neraka, peduli amat. Egois ya. Itu yang sangat ditentang oleh ajaran Islam. Siapa orang yang seperti itu, dia rugi. Karena apa? Karena terbatas kepada amalan qasir. Dia hanya mengamalkan illalladzina amanu wa amilus sholihat, sampai di sana. Itu tawassobil haq wa tawassobis sabrnya mana? Kalau dua karakter terakhir tidak dipenuhi, tidak punya kepedulian kepada orang lain, tidak memiliki perhatian kepada pihak lain, dia terjerumus ke dalam kerugian. Imannya dipertanyakan, ilmunya tidak manfaat. Makanya iman selalu diaplikasikan dalam bentuk aksi sosial.
Coba lihat sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Ini aksi sosial. Hendaklah memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Ini aksi sosial. Iman diaplikasikan dalam bentuk aksi sosial. Dan ini kiat untuk meraih predikat manusia terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Berkata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Faidul Qadir, ketika menerangkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas, kata beliau, yang dimaksud khairun nas anfa'uhum linnas bil ihsani ilaihim bimalihi wa jahihi fa innahum ibadullah wa ahabbuhum ilaihi wa ashrafuhum indahu wa aktsaruhum naf'an linnas bi ni'matin yusaddiha aw naqmatin yuzawwiha anhum dinan aw dunya wa manafi'ud din ashrafu qadran wa abqa naf'a. Yang dimaksud paling bermanfaat bagi manusia lain adalah memberikan kebaikan kepada manusia, baik dengan hartanya ataupun dengan kedudukan, termasuk dengan tenaganya. Merekalah manusia yang paling Allah cintai, yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, dan paling banyak manfaatnya bagi manusia. Baik manfaat itu dengan nikmat yang dia miliki lalu dia share, dia bagi ke orang, atau dengan menghindarkan orang lain dari keburukan, baik keburukan dunia ataupun agama. Memberi manfaat dunia ataupun agama. Menghindarkan orang dari keburukan dunia ataupun agama. Akan tapi manafi'ud din asyrafu qadra wa abqa naf'a. Manfaat agama jauh lebih mulia kedudukannya dan jauh lebih abadi manfaatnya. Kalau umpamanya orang aksi sosial berupa ngasih makanan, ngasih uang, ngasih baju, apakah manfaat yang diberikan itu abadi? Tidak. Terbatas. Uangnya habis sudah. Bajunya robek, rusak, nggak dipakai, sudah. Makanan dimakan habis, sudah. Manfaatnya berhenti sampai di sana. Tersisa paling kalau makanan, tenaga. Tapi kalau urusan agama, ngasih ilmu, ngebimbing tata cara ibadah yang benar, tata cara baca Quran yang benar, mengajarkan tauhid, itu tidak pernah berhenti manfaat yang lahir dari hal itu terus sampai ke akhirat. Menjadi iman, menjadi keyakinan dan berwujud amal. Maka dikatakan asyrafuha qadra wa anfa wa abqa naf'a, lebih mulia kedudukannya dan lebih abadi manfaatnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Jawabul Kafi ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa qad dallal aqlu wan naqlu wal fitrah wa tajarubul umam ala ikhtilafi ajsaniha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wal birra wal ihsan ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati likulli khair wa anna addadaha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr famastujlibat ni'amullah wastudifat nikmat niqamuhu bimithli ta'atihi wal ihsani ila khalqih. Kata Imam Ibnu Qayyim, akal, nas,
fitrah dan pengalaman umat-umat terdahulu beserta agama-agama mereka menunjukkan bahwa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, berbuat baik kepada sesama makhluk merupakan sebesar-besar sebab teraihnya kebaikan. Makanya sebaliknya, yaitu menjauhkan diri dari Allah dengan dosa dan maksiat. Berbuat keburukan kepada sesama manusia merupakan sebesar-besar penyebab teraihnya keburukan. Dan tidak bisa nikmat Allah teraih, tidak bisa murka Allah terhindarkan kecuali hanya dengan mentaati Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Makanya dalam surah Wal Asr itu dua-duanya ada. Berbuat baik, taqarrub kepada Allahnya ada, yaitu iman dan amal soleh. Dan berbuat baik kepada sesamanya juga ada, yaitu memberikan wasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Dakwah, ngajar, memberikan bimbingan, dan itu bentuk kepedulian yang paling agung. Lebih agung daripada memberi makanan, minuman, uang, pakaian, ataupun kebutuhan raganya. Karena memberi ilmu, memberi bimbingan agama itu memenuhi kebutuhan jiwa, dan jiwa adalah bagian terinti dari diri manusia. Karena itulah maka berkata Abu Ja'far Al-Baqir, ja'a rajulan ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib fasta'ana bihi fi hajatin fawajadahu mu'takifan fa'tadhara ilayhi fadhahaba ilal Hasan fasta'ana bih faqadha hajatah. Ada seorang laki-laki datang ke Husain bin Ali. Cucu siapa? Cucu Nabi SAW. Dia minta tolong untuk suatu keperluan, minta bantuan untuk kepentingan dunia. Didapatinya Husain ini sedang i'tikaf di masjid. Apa kata Husain? Punten, maaf saya lagi i'tikaf, gak bisa keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, batal i'tikafnya. Jadi minta maaf gak bisa bantu. Bukan gak ingin bantu, tapi gak bisa. Karena ada uzur syar'i, yaitu i'tikaf. Akhirnya dia pergi ke Hasan, saudaranya Husain. Sama, lagi i'tikaf juga, tapi ketika dimintai tolong dia keluar dari masjid dan membantu orang itu. Akhirnya orang itu pun mampu meraih kebutuhan dunianya. Lalu dia berkata, Al-Hasan ini berkata, kata Hasan, laqadau hajati akhin li fillah ahabbu ilayya min i'tikafi syahrin. Membantu kebutuhan saudaraku karena Allah lebih aku sukai daripada i'tikaf sekalipun sebulan. Kenapa Hasan begini, Husain beda? Padahal kesolehannya kedua-duanya 11-12 itu. Analisa para ulama, kemungkinan besar Hasan ini mendengar atau sudah sampai kepadanya hadis Nabi SAW yang tadi, yang menyatakan fawallahi li an amshiya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid syahra. Demi Allah, kalau aku memenuhi hajat kebutuhan dunia saudaraku, lebih aku sukai daripada i'tikaf sekalipun sebulan. Mungkin ucapan ini sampai ke Hasan, tidak sampai ke Husain. Seandainya ini juga sampai Husain, niscaya dia akan lebih mengutamakan sabda kakeknya daripada pendapat pribadinya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang i'tikaf. Sebentar lagi i'tikaf kita ya? Sebentar lagi. 1,5 bulan lagi lah i'tikaf.
Ramadan kira-kira 25 hari lagi. Itikaf berarti 20 hari setelah itu ya. Boleh nggak itikaf dari awal Ramadan? Bagus, mangga ya, silakan. Tapi biasanya 10 hari terakhir. Ditanya Syekh Al-Utsaimin, hal yajuzu lil mu'takif al-ittisala bil hatif li qada'i hawaijil muslimin? Boleh nggak orang yang i'tikaf bawa HP terus nelpon untuk membantu kebutuhan kaum muslimin di luar masjid? Umpamanya ada orang yang butuh tuh WA atau SMS atau nelpon, aduh saya lagi di rumah sakit nggak punya uang, bisa bantu nggak? Kita sedang i'tikaf nggak bisa keluar, lalu kita nelpon sahabat kita, saudara kita atau keluarga kita, tolong ambil uang di brankas 1 miliar. Kasih. Boleh apa tidak kayak gitu? Padahal dia lagi i'tikaf. Bawa HP. Boleh i'tikaf bawa HP? Syekh Al-Utsaimin menjawab, na'am. Yajuz lil mu'takif ayyattasila bil hatif li qada'i ba'di hawaijil muslimin idza kana al hatifu fil masjidil ladzi huwa mu'takifahu. لأنه لم يخرج من المسجد أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك وقضاء هوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معينا بها فلا يعتكف لأن قضاء هوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعد والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya boleh bagi orang yang i'tikaf menelepon untuk memenuhi kebutuhan hajat dunia sebagian kaum muslimin. Apabila teleponnya itu di dalam masjid di tempat dia i'tikaf, karena dia tidak harus keluar. Adapun kalau harus keluar masjid, maka dia tidak boleh keluar dalam sedang i'tikaf. Adapun kalau memenuhi kebutuhan hajat kaum muslimin dan dia ingin bantu, maka batalkan i'tikafnya. Silakan keluar, tapi berarti batal i'tikaf. Tapi memenuhi kebutuhan kaum muslimin lebih penting daripada i'tikaf. Karena manfaat dari hal itu muta'addi. Sedangkan manfaat yang muta'addi lebih utama daripada yang qasir. Kecuali yang qasir ini termasuk di antara kewajiban-kewajiban Islam. Seperti sholat fardu yang 5 waktu. Seperti saum Ramadan. Maka itu lebih utama. Ketika saum Ramadan kita diajak gotong royong melakukan sesuatu yang menyebabkan saum kita batal. Umpamanya ngangkut-ngangkut barang yang melelahkan, berat. Kita bisa batal, maka jangan batalkan saum kita walaupun berisiko tidak bisa ikut bantu. Pas azan berkumandang, pas ada ikhwan, tolong saya bantu tuh beres-beres di rumah. Abalatak, saya mau tidur. Gak boleh karena sudah azan. Sholat dulu ya. Gak bisa si ikhwan itu berhujah, kata Ustadz juga amalan muta'addi. Lebih utama daripada qasir, sholat mah qasir. Kita jawab, iya kalau amalan qasir itu bukan rukun Islam. Ini sudah azan waktunya sholat, tinggalkan yang lainnya. Ya. Kalau di luar waktu sholat, ya daripada sholat sunat, lebih baik melakukan amalan muta'addi. Bahkan amalan muta'addi ini tidak hanya bermanfaat bagi orang,
termasuk bagi hewan atau bahkan benda mati. Bila itu manfaat, maka pahalanya jariyah. Jariyah itu terus ngalir. Sebagaimana terungkap dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ini bagi orang yang senang berkebun, bercocok tanam kayak gitu ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang menanam sebuah pohon, lalu pohon itu dimakan, mungkin oleh orang, oleh binatang, oleh burung, baik daunnya, atau buahnya, bunganya, atau batangnya. Ada pohon yang bisa dimakan batangnya? Ada. Siga bambu. Tapi ulah nu kolot. Apanya namanya tuh? Iwung tah eta. Iwung. Kalau sedap mah nu kolot ke mangga. Tidaklah dimakan tanaman tersebut oleh orang, binatang atau burung kecuali itu sedekah sampai hari kiamat. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma akala minhu lahu sadaqah wa masriqa minhu lahu sadaqah wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon kecuali apapun yang dimakan dari pohonnya merupakan sedekah, bahkan yang dicuri itu juga sedekah. Ada tanaman yang dicuri oleh orang banyak, petei. Pas musim berbuah, berpetei bukan berbuah. Wah, ini sekitar seminggu lagi nih panen. Ada 3-4 hari setelah itu tuh ledis. Sudah ada yang mendahului. Kehel apa kesel? Kehel dan kesel. Tapi itu sedekah. Kehel sedekah. Tapi ada pahala setiap yang dicuri. Tidak hanya pohon loh. Para ulama mengkiaskan hadis ini dengan seluruh barang yang kita miliki. Uang, makanan atau barang lain apabila dicuri itu sedekah. Rela tidak rela. Apa yang dicuri merupakan sedekah. Bahkan apa yang dimakan oleh binatang juga sedekah, oleh burung juga sedekah. Bahkan manfaat yang terasa selain oleh makhluk hidup juga sedekah. Yang ngambil manfaat dari ditanamnya pohon tidak hanya makhluk hidup, juga benda mati. Tanah, dengan adanya pohon, tanah jadi gembur, menyerap air. Terus udara juga menjadi lebih sejuk, menjadi lebih bersih. Kan kita tahu ya, udah percaya aja lah, walaupun kita tidak meneliti. Percaya aja. Konon katanya di siang hari tumbuhan itu menyerap racun-racun di udara. Karbon dioksida, karbon monooksida, menyerap debu-debu gitu ya. Dan mengeluarkan apa? Oksigen. Oksigennya bagus untuk kita. Racun-racunnya seperti karbon dioksida, karbon monooksida, CO2, CO dan seterusnya.
yang berbahaya bagi kita, yang dikeluarkan dari nafas kita, diserap oleh tumbuhan. Kita tidak meneliti itu, percaya aja lah. Dari SD kita belajar etatnya. Gaib sifatnya, iya gaib. Tapi orang percaya kalau masalah gaib teh dijelaskan oleh orang kafir deh. Tapi tidak, ketika masalah gaib diterangkan oleh Quran Sunnah, banyak orang nyengir. Jadi udara lebih bersih, menyerap debu, menyerap beberapa gas racun yang berbahaya bagi manusia, diserap sama pohon, kemudian lingkungan menjadi subur, gembur, kadar air dalam tanah juga menjadi lebih banyak, dan itu bermanfaat bagi manusia. Makanya jangan dianggap berkebun, menanam pohon itu sebagai aktivitas pengangguran yang tidak ada faedahnya. Nih, Abu Darda radhiyallahu anhu lagi nanam pohon. Anna rajulan marra bihi wa huwa yagrisu gharsan bid Dimashq. Abu Darda sedang menahan pohon di Damaskus, kemudian lewat orang. Orang itu seperti merendahkan apa yang dilakukan oleh Abu Darda, padahal dia seorang yang terkenal, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah?" Kamu melakukan ini padahal kamu ini kan sahabat Rasulullah. Kebayang kalau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kerjanya salat, ngaji, zikir gitu ya. Ini mah berkebun, nanam pohon. Apa kata Abu Darda? La ta'jal alayya. Jangan terburu-buru memvonis aku. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man gharasa gharasan lam yakul minhu adamiyun wala khalqun min khalqillahi azza wa jalla illa kana lahu sadaqah. Jangan terburu-buru menyalahkan aku, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menanam suatu pohon, tidaklah pohon itu dimakan oleh orang atau oleh makhluk Allah yang lainnya kecuali itu menjadi sedekah bagi dia sampai hari kiamat. Jadi jangan underestimate kepada orang yang menanam pohon. Kadang-kadang pohon natanya berbuah nate puluhan tahun. Ini aki-aki 70 tahun. Yang naon aki itu da moal kapetik buahna ku aki. Kan gitu kata orang teh. Si aki mah mikirnya panjang. Ini bukan untuk saya. Untuk anak cucu cicit saya dan orang-orang setelahnya. Manfaatnya itu muta'addi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Imam An-Nawawi, wa fi hadhihi al-ahadith fadilatul ghars wa fadilatul zar' wa ana ajra fa'ili dhalika mustamirrun madama al-gharas wa zar' wa ma tawallada minhu ila yaumil qiyamah. Di dalam hadis-hadis tadi terkandung keutamaan menanam pohon, bercocok tanam, dan pahala bagi orang yang melakukannya itu abadi terus, mustamir, dan lahir manfaat yang seringkali tidak terperhitungkan oleh orang sampai hari kiamat dari keberadaan pohon tersebut. Mungkin dulu belum ada penelitian bahwa pohon itu menyerap racun-racun di udara, menghasilkan oksigen.
Kalau menyejukkan mungkin dari pengalaman. Menyerap air mungkin mereka juga bisa tahu dari pengalaman. Bukan dari penelitian. Dan itu manfaat yang di zaman itu mungkin tidak terketahui. Tapi itu terjadi. Maka menanam pohon termasuk amalan muta'addi yang manfaatnya terasa oleh semua pihak, baik manusia, binatang, ataupun tanah atau udara atau semua pihak merasakan adanya manfaat dari pohon itu. Saya tidak tahu apakah jin mengambil manfaat merennya, minimal ngiuhan namun panas dirinya siga urang gitu. Inilah beberapa keterangan tentang keutamaan amalan muta'addi dan itu menjadi salah satu syarat untuk meraih predikat manusia terbaik. Manusia terbaik adalah manusia yang menyempurnakan diri sendiri dengan iman dan amal soleh dan menyempurnakan orang lain dengan cara memberikan kepedulian, manfaat bagi orang lain, maka itulah orang yang pasti terhindar dari kerugian dan akan memperoleh keberuntungan yang besar lahir batin, dunia ataupun akhirat. Ya, cukup ya, sampai di sini saja penjelasan kita. Sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian dengan tema ini di sebulan yang akan datang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Pertanyaan pertama. Bolehkah ta'aruf dengan 2 akhwat sekaligus? Aduh. Hawak. Dan kalau tidak ada kecocokan, bagaimana cara menolak halus akhwat tersebut? Pertama, tidak ada larangan ta'aruf dengan 10 akhwat. Sebatas cara ta'arufnya tidak ada yang melanggar syariat. Tidak berkholwat, tidak berdua-dua gitu ya. Tidak bertatapan. Bisa komunikasi lewat chat dan seterusnya. Kadang belum nazar, hanya menjajaki karakternya, latar belakang keluarganya. Lalu setelah hasil dari chat itu, wah ini gak cocok. Bisa? Ya bisa. Umpamanya pernah sakit keras nggak ukhti? Oh pernah ya, jantung, diabetes, kemudian asma, kemudian sampai sekarang ginjal saya bermasalah. Aduh ya, udah nggak jadi gitu ya. Kalau semuanya sehat, alhamdulillah saya mah sehat. Lihat, ada punya hutang nggak? Nggak banyak, paling 3 miliar. Cancel gitu ya. Nanti riweuh ke kita hari penghasilan yang ukur 200.000, hari hutang 2 miliar. Mungkin begitu? Mungkin. Jadi sebelum nazar, dijajaki dulu ta'aruf. Selama isi chattingnya perkara yang wajar, boleh. Bahkan ngobrol pun Al-Quran dan hadis mengisyaratkan kebolehannya selama tidak bertatapan. Pernah nggak Nabi SAW ngobrol dengan sahabiah wanita? Iya, sering. Pernah nggak sahabiah wanita datang bertanya? Iya, dilayani? Dilayani. Asal jaga pandangan, tidak menatap, kecuali kalau dalam rangka nazar untuk memperistri baru boleh. Kalau tidak, tidak. Ngobrol boleh. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qulna qawlan ma'rufa.
Katakan oleh kalian, hai para wanita, perkataan-perkataan yang baik. Para istri Nabi setelah Nabi wafat sering suka ngobrol sama para sahabat. Ya, para sahabat suka bertanya kepada Aisyah, tapi itu di balik hijab. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Ngobrol suara boleh. Apalagi chatting, telepon boleh? Boleh telepon. Selama isinya normal dan wajar. Jadi dibolehkan ta'aruf dengan cara ngobrol pakai telepon. Asal jangan video call aja ya. Kemudian chatting boleh. Ta'aruf. Ini cocok, ini enggak cocok, sudah. Cari lagi. Asal sebelum nazar. Kalau umpamanya sudah tahu enggak cocok, penasaran wajahnya kayak apa nih. Ukhti boleh enggak nazar? Padahal dalam hatinya sudah ada niat, ini enggak masuk kriteria, tapi penasaran ingin tahu. Maka jangan, itu mah hawa nafsu. Jadi tidak boleh melanjutkan ke taraf nazar apabila dalam hati sudah menolak wanita inti untuk diperistri karena data-data yang sudah didapat menyimpulkan dia nggak akan menikahi. Sudah, jangan nazar. Bagaimana cara menolak halus akhwat agar tidak menyinggung? Katakan saja, semoga ukhti dapat yang lebih baik daripada saya. Itu saja sudah. Ya. Akhwat tahu itu bahwa itu tolak, ya, itu menolak. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya anak kandung, siapa orang yang berhak mendapat harta warisnya? Banyak, ada orang tua, ibu dan ayah, ada adik dan kakak, ya, kakek dan nenek. Bila anak perempuan hasil di luar nikah, lalu dinikahkan dengan wali nikahnya si ayah yang berbuatnya, syah apa tidak? Bukan syah, itu sah begitu. Pernikahannya kalau tidak syah, apa langkah yang harus dilakukan? Kalau yang tidak memiliki wali, maka ambil wali hakim. Siapa wali hakim? Pemerintah. Ulil amri. Dalam hal ini diwakili oleh petugas dari KUA, bukan ustaz setempat. Ustaz tidak berhak untuk menjadi wali nikah atau wali hakim. Karena ustaz bukan wakil dari pemerintah. Ya, lebihnya kepala KUA-nya. Kecuali kalau si lebih itu umpamanya menyerahkan, tawarantun manggawe kiai, diserahkan, diwakilkan, taukil boleh. Bahkan umpamanya ada wali mujbirnya tapi dia ada halangan untuk menikahkan, boleh mewakilkan. Kalau ada serah terima perwakilan tersebut. Ustaz tadi bilang bahwa barang yang dicuri itu adalah sedekah juga. Kita tahu sedekah itu harus dilandasi dengan keikhlasan agar berpahala. Di sini bedanya. Kalau kita sedekah tapi riya, itu ditolak bahkan diazab. Tahu kan hadis 3 golongan manusia yang masuk neraka? Dan karena mereka lah api neraka pertama kali dinyalakan. Salah yang pertama orang yang mati syahid, kedua ustaz, kiai, ulama, berdakwah, mengajarkan ilmu, yang ketiga hartawan dermawan, infak sedekah, tapi ke neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena riya. Adapun kalau dicuri dia dapat pahala. Ikhlas atau tidak? Nggak ada yang ikhlas dicuri. Alhamdulillah barang saya dicuri. Pas ngaji motor saya hilang. Alhamdulillah dapat pahala. Ada yang begitu? Gak ada. Sah itu bangsat ya. Lamun ayah pecet kan gitunya.
Tapi tetap dia dapat pahala dari banyak hal. Pertama dari barang yang dicuri. Yang keduanya dari penderitaan yang lahir akibat pencurian itu. Semua penderitaan yang dialami oleh manusia, ikhlas atau tidak itu menggugurkan dosa. Saya kalau lagi di jalan kadang ketemu uang. Kadang nemu uang. Karena saya termasuk orang yang butuh maka saya gunakan uang itu. Kadang saya infakkan sama anak saya. Yang masih nganggur. Bagaimana hukumnya? Berapa dulu? Kalau umpah 1.000, 2.000 ambil jajankan. 5.000, 10.000 ambil jajankan. Apakah itu disebut barang bitokoh? Maaf Ustadz, tolong jelaskan. Apa yang dimaksud dengan bitokoh? Dia sudah tahu tuh. Bitokoh itu barang temuan. Tuh, nemu uang paling juga 5.000. Ah ya, ambil saja, makan. Yang maksudnya jajankan terus dimakan. Uangnya jangan. Jadi kalau nilai dari barang yang ditemukan itu kecil, maka boleh dimakan. Salah satu dalilnya adalah Nabi SAW pernah menemukan satu butir kurma. Beliau ambil kemudian diberikan kepada sahabat, lalu beliau mengatakan seandainya aku tidak khawatir ini adalah kurma sedekah, niscaya akan aku makan. Tapi karena khawatir ini yang jatuh adalah kurma sedekah, beliau tidak mau makan karena sedekah adalah haram bagi Nabi dan keluarganya. Turunan Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Jadi kalau ada orang aku habaib, habaib itu siapa? Turunan Nabi SAW, nggak boleh dia menghimpun zakat, infak, sedekah untuk dirinya. Haram bagi mereka ya, tidak boleh. Jadi kalau hanya 5.000 silakan ambil. Apabila seorang yang bekerja sebagai staf di lembaga pendidikan agama, apakah mendapatkan juga amal jariahnya? Iya, selama apa yang dilakukannya itu memberi manfaat kepada banyak orang, ya. Contoh, orang umpamanya butuh KTP. KTP ini luas penggunaannya, dikasih. Diurus. Gratis. Dengan ikhlas. Dari KTP ini lahir banyak kebaikan. Dari KTP ini dia bikin paspor. Paspornya digunakan untuk belajar ke luar negeri. Mempelajari Islam umpamanya di Madinah, di Mekah, di Riyadh. Kemudian dia banyak mengambil manfaat ilmu dan ilmunya dimanfaatkan. Dia berpahala, si anak ini berpahala atas usahanya. Siapa lagi yang dapat pahala? Semua orang yang memiliki andil dalam keberhasilan dia menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Jelas orang tuanya, jelas gurunya, siapapun. Termasuk apakah yang bikin KTP memperoleh pahala? Yang bikin KTP ada peran nggak dalam keberhasilan dia belajar? Iya, tanpa KTP dia nggak akan bisa bikin paspor. Tanpa KTP dia tidak akan bisa bikin SKCK. Tanpa KTP dia tidak akan bisa dapat surat-surat rekomendasi. Di peran KTP itu besar. Nah, sebesar itu pahala yang diperoleh oleh orang tersebut. Oleh karena itulah maka mudahkan. Yassiru wala tu'assir. Terakhir ya. Ketika orang tua masih jadi supir perusahaan, suka-suka
markup banyaknya bensin. Bagaimana cara membersihkannya? Bensin nggak bisa dibersihkan. Bapak sudah meninggal. Yaitu korupsi dalam bentuk uang bensin. Umpamanya bensin dianggarkan umpamanya sehari 200.000, dia cuma isi 100.000 atau 150. 50-nya ditilep sama dia. Maka itu korupsi ya, karena bukan hak dia, tidak boleh. Gimana cara membersihkannya? Hitung kira-kira berapa jumlah yang ditilep, kemudian setorkan lagi ke perusahaan tempat Bapak kerja. Bilang ke bosnya dulu, Bapak begini. Saya tidak ingin itu menjadi azab di alam kubur dan di akhirat. Ini saya ganti. Kalau bisa ya, kalau ada. Kalau umpamanya tidak ada uangnya, bilang, dulu Bapak saya begini, mohon diikhlaskan. Kata bosnya, sudahlah ikhlas, malah nih ada tunjangan. Untung 2 kalinya, hutang Bapak lunas, terbebas dia dari azab dan dapat santunan. Ya, demikian aja. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.